Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilyatul Mila dengan NIM 21083040115, jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir semester 2 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah PPT yang sudah saya buat dengan materi yang berjudul Pendidikan Berkarakter. Pendidikan berkarakter, fungsi, contoh, dan cara meningkatkan kualitas pendidikan karakter di Indonesia. Pengertian pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan suatu usaha manusia secara sadar serta terencana bertujuan untuk mendidik dan memberdayakan setiap potensi peserta didik. Setiap sistem pendidikan ini akan menanamkan nilai-nilai karakter tertentu pada setiap peserta didik, yang di dalamnya terdapat beberapa komponen pengetahuan, kemauan, atau kesadaran, serta tindakan untuk melakukan nilai positif tersebut. Pendidikan karakter atau karakter education sangat erat hubungannya dengan sistem pendidikan moral yang dimana tujuannya adalah untuk melatih dan membentuk kemampuan setiap individu secara terus-menerus agar ke arah hidup yang lebih baik lagi. Fungsi pendidikan berkarakter. Secara umum, fungsi dari sistem pendidikan ini yaitu untuk membentuk karakter individu dari peserta didik agar menjadi pribadi yang bermoral, bertoleran, tangguh, dan berakhlak mulia, dan berperilaku baik terhadap sesama. Kemudian, fungsi selanjutnya yaitu dapat menjelaskan serta mengartikan berbagai karakter individu. Kemudian mengetahui berbagai karakter baik setiap individu. Fungsi selanjutnya menunjukkan contoh perilaku berkarakter yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian memahami sisi baik dalam menjalankan perilaku berkarakter individu. Karakter education ini seharusnya sudah dilakukan sejak masih kecil, yaitu sejak masa kanak-kanak. Sistem pendidikan ini dapat dilakukan di lingkungan sekolah, lingkungan sekitar, dan termasuk di lingkungan keluarga. Selain itu, pendidikan berkarakter penting diimplementasikan sejak masih kecil, karena bisa menjadi bekal dalam pembentukan karakter yang dapat menggunakan berbagai media belajar. Contoh dan implementasi pendidikan karakter di sekolah. Berikut ini beberapa contoh serta implementasi dari pendidikan berkarakter yang terdapat di lingkungan sekolah. Yang pertama, disiplin, kreatif, mandiri, religius, kemudian jujur, toleransi, rasa ingin tahu, bersahabat serta komunikatif, peduli lingkungan, dan tanggung jawab. Kelemahan pendidikan karakter di Indonesia. Mengingat masih banyaknya kasus korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa masih kurangnya pendidikan karakter dan moral di Indonesia. Pendidikan di Indonesia sendiri pada umumnya mementingkan pendidikan formal, tapi justru mengesampingkan pendidikan berkarakter. Padahal keduanya sangat dibutuhkan dalam perkembangan bangsa Indonesia menjadi lebih baik di masa yang akan datang nantinya. Pendidikan di Indonesia sendiri masih melalui suatu sudut kurikulum yang diringkas atau biasa disebut siap saji, yang berupa rangkaian paket siap saji yang memberi peserta didik untuk memilih kapasitas moral. Judgementnya, guru-guru cenderung masih menggunakan prinsip moral umum secara satu arah, tanpa melibatkan partisipasi setiap peserta didik untuk bertanya serta mengajukan pengalamannya. Peningkatan pendidikan karakter yang berkualitas dengan fasilitas sekolah yang baik. Mengingat betapa pentingnya melakukan pendidikan berkarakter sejak masih kecil maupun saat menginjak bangku sekolah, karena akan menentukan bagaimana bangsa Indonesia menjadi lebih baik atau buruk ke depannya.
Dalam mengimplementasikan pendidikan karakter yang baik di lingkungan sekolah, maka dapat didukung dengan meningkatkan kualitas belajar mengajar. Salah satu cara yang tepat untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar di sekolah adalah dengan membuat sarana dan prasarana di sekolah menjadi lebih baik lagi, seperti yang sudah dijelaskan di atas, yaitu salah satunya peduli lingkungan, yang bisa diterapkan dengan menyediakan fasilitas kamar mandi dan tempat mencuci tangan yang baik serta bersih untuk masyarakat di sekolah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.